hidup kami untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Hari ini ketika kami mendengar firman-Mu, mari Tuhan memberkati kami dengan firman-Mu, mengajar kami supaya hidup kami semakin hari semakin diberkati Tuhan luar biasa. Tuhan, hari ini urapi kami siap mendengar firman-Mu dalam nama Yesus. Mari kita yang percaya bersama berkata amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku terkasih. Shalom. Shalom. Shalom juga jemaat Tuhan yang ada di rumah. Shalom. Puji nama Tuhan. Senang sekali ketemu dengan Bapak Ibu Saudaraku terkasih. Hari ini kita bisa ketemu kembali dalam ibadah onsite. Kita bisa ketemu dan juga dengan jemaat yang ada masih di rumah. Saya percaya hari ini kita diberkati Tuhan luar biasa. Amin. Baik, saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini saya mau bagi satu firman Tuhan saudara. Saya kasih tema saudaraku terkasih, prinsip menerima berkat. Temanya adalah apa? Prinsip menerima berkat. Nah, sekarang saya mau tanya buat Bapak Ibu Saudaraku terkasih, siapa yang mau diberkati Tuhan dulu? Yang mau diberkati, yang di rumah juga mau diberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya semua kita mau diberkati Tuhan luar biasa. Amin. Tapi satu hal yang saya mau kasih tahu buat Bapak Ibu Saudaraku terkasih, baik-baik perhatikan bahwa orang kalau mau diberkati Tuhan itu saudaraku terkasih, ada hal penting yang harus kita perhatikan. Kenapa? Karena saya percaya saudaraku terkasih, Tuhan pun sama. Waktu dia mau memberkati orang saudaraku terkasih, dia tentunya enggak sembarangan berkati sembarangan orang. Tuhan kalau mau berkati orang saudaraku terkasih, dia lihat tentunya siapa yang pantas diberkati, siapa yang pantas tidak pantas diberkati. Nah, hari ini saudaraku terkasih, kita sama-sama lihat firman Tuhan bagaimana supaya kita bisa diberkati Tuhan. Ada prinsip-prinsip penting yang harus kita tanam baik-baik dalam hidup kita untuk menjadi pribadi yang layak diberkati Tuhan. Amin. Yuk mari sama-sama buka firman Tuhan dalam Lukas pasal 19 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-27. Lukas pasal 19 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-27. Bapak Ibu yang ada di tempat ini dan yang di rumah, mari buka firman Tuhan. Kita mau lihat firman Tuhan ini saudaraku terkasih. Firman Tuhan ini banyak saudaraku terkasih dan saya mau bagi buat saudara. Saudara, saya akan bacakan buat saudara dengar baik-baik dan biar firman Tuhan ini memberkati kehidupan kita. Amin. Lukas 19 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-27. Saudaraku terkasih, kita baca gantian saja karena biar di aturan yang dikasih ke saya, saudaraku terkasih, kalau yang di gereja nggak bisa baca firman saudara terkasih, jadi gantian dengan yang di rumah. Katanya bisa kedengaran ya dari rumah ya kalau mereka. Oke, yang di rumah juga udah baca, udah buka firman Tuhan. Lukas pasal 19 ayat 11 sampai 27 udah dapat Bapak Ibu? Yang di rumah? Oke, baik. Kita mau baca firman Tuhan ini saudaraku terkasih. Saya aja yang bacakan kalau gitu ya. Saya aja yang bacakan, saudara dengar baik-baik. Firman Tuhan berkata begini. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka, katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik hati. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan.
Sebab aku takut akan Tuhan karena Tuhan adalah manusia yang keras. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh dan Tuhan menuai apa yang tidak pernah Tuhan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina tadi. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Ayat 27 sama-sama, 1, 2, 3. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita bicara tentang berkat, saudaraku terkasih, ada banyak orang berpikir, saudaraku terkasih, bahwa kalau sudah bicara berkat itu selalu bicara tentang sesuatu yang wah dalam kehidupan kita. Orang berpikir kalau sudah bicara berkat berarti sesuatu yang hebat, sesuatu yang besar, sesuatu yang wah. Hari ini dengar, saya mau kasih tahu buat Bapak Ibu bahwa segala sesuatu yang bisa kita nikmati hari ini itu adalah rupa berkat yang sesungguhnya yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Amin. Hari ini apapun itu, sekecil apapun itu, kalau itu bisa kau nikmati dalam kehidupanmu, saudara dengar, itu berkat Tuhan dalam hidup kita. Saudara bisa ingat masih 2 tahun lalu waktu keadaan begitu krisis, orang susah bernapas, lagi antri cari oksigen, pokoknya mati-matian cari di sana sini, tabungnya nggak ada, oksigen nggak ada, saudaraku terkasih. Tapi sampai hari ini kita bisa bernapas bebas, kita bisa menikmati hadirat Tuhan, kita bisa menikmati udara segar. Itu adalah berkat Allah yang besar bagi kita. Amin. Tetapi mungkin ada di antara kita berpikir dalam hati seperti begini, tapi Pak Pendeta, emangnya nggak boleh Pak Pendeta, emangnya salah Pak Pendeta kalau misalnya saya diberkati secara materi? Saya itu kalau bisa Pak Pendeta diberkati materi berlimpah-limpah, emang salah rupanya kalau misalnya saya diberkati secara materi? Saya mau kasih tahu buat saudara, enggak salah. Diberkati secara materi itu pun tidak salah. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, saudaraku terkasih, Tuhan juga ingin kita diberkati luar biasa. Amin. Bukan cuman kita, Allah juga mau, saudaraku terkasih, supaya kita diberkati luar biasa. Yang salah itu, saudaraku terkasih, adalah kalau misalnya saudaraku terkasih, yang salah jika kita menjadikan materi menjadi tujuan akhir kehidupan kita, itu baru salah. Kenapa? Karena tujuan akhir hidup kita bukan materi, tetapi tujuan akhir kita adalah sorga. Amin. Diberkati luar biasa enggak salah, tapi jangan jadikan itu jadi tujuan akhir hidupmu. Yang kedua, salah jika kita melakukan segala cara yang tidak berkenan untuk memperoleh materi. Itu yang salah. Diberkati luar biasa enggak apa-apa, tapi kalau kau gunakan segala hal, segala cara yang tidak pantas, dianggap pantas hanya untuk mendapat berkat dalam kehidupanmu, itu salah total. Yang ketiga, salah jika materi itu membuat engkau lupa sama Tuhan. Coba saudara lihat berapa banyak orang waktu masih biasa-biasa saja hidupnya, masih penghasilannya sedikit, masih penghasilannya kecil-kecil saja, hidupnya stabil, betul? Setia sama Tuhan, rajin beribadah, rajinnya doa, tapi begitu diberkati luar biasa, ada banyak orang saudaraku terkasih begitu diberkati, lupa sama Tuhan. Nggak datang gereja lagi. Kenapa? Karena ini yang salah, materi membuat dia jauh dari Tuhan, membuat dia lupa dengan Tuhan. Jadi artinya saudaraku terkasih, kalau kau pengen diberkati Tuhan, itu tidak salah. Makanya firman Tuhan berkata dalam Matius 6 ayat 33, tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau kau dekat dengan Tuhan, berkat materi itu hanya berkat
bagian yang akan diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sekali karena ini tidak salah, berarti setiap kita saudaraku terkasih rindu tentunya diberkati Tuhan luar biasa. Amin. Coba siapa yang mau diberkati Tuhan luar biasa? Angkat tangan dulu, yang mau saja, yang mau. Kalau nggak mau nggak apa-apa, saudara kasih. Yang di rumah juga, yang di rumah mau ya? Oh ternyata semua mau. Karena kalau mau bicara diberkati, saya percaya bukan jemaat saja, pendeta juga mau. Saudara, saya juga mau diberkati berlimpah-limpah, saudara. Tapi saya mau kasih tahu buat saudara dengar baik, tentunya untuk menjadi orang yang diberkati ini nggak sembarangan, saudaraku. Coba saya mau tanya buat saudara, kalau saudara mau kasih uang saudara sama orang lain, kira-kira kau lihat-lihat dulu nggak orangnya? Tentunya lihat-lihat, betul? Nggak usah sama anak buah, nggak usah sama staff, nggak usah sama orang yang kerja dengan kita. Kita kalau mau ngasih uang sama pengemis saja, saudara terkasih, kita pilih-pilih orangnya, betul? Kalau dia masih segar, sehat, kelihatannya baik-baik saja, lalu mengemis, biasanya jarang orang kasih, betul? Tapi kalau dia sudah harus dikasih, tangannya puntung dua-dua, nggak bisa ngapa-ngapain, biasanya orang suka kasih. Artinya memberi sesuatu kepada orang lain itu, saudaraku terkasih, ada kategorinya, ada prinsipnya, ada hal yang diperhatikan dari orang itu. Kalau kita saja seperti begitu, saya percaya Tuhan juga sama. Tuhan waktu mau berkati kita, dia nggak sembarangan, nggak asal kasih uangnya, nggak asal kasih berkatnya, tapi dia lihat siapa yang pantas dan siapa yang tidak pantas diberkati. Hari ini saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya mau bagi buat saudara, ada 3 prinsip saudaraku terkasih yang harus kau miliki dalam kehidupanmu kalau kau pengen diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Pengen diberkati Tuhan luar biasa, saudaraku terkasih dengar, ada 3 prinsip yang harus kau tanam dalam hidupmu, jadikan kehidupanmu supaya kau sungguh-sungguh diberkati Tuhan luar biasa. Kalau tidak begini saudaraku terkasih, biasanya susah diberkatinya. Apa itu saudaraku terkasih? Yang pertama mari kita lihat Lukas pasal yang ke-19 tadi ayat 13. Saudara lihat ini prinsip yang pertama, kalau pengen diberkati Tuhan luar biasa, ini prinsip pertama. Firman Tuhan berkata, ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Perhatikan baik-baik. Sebelum dia terima uang 10 mina, 5 mina, 1 mina, yang banyak itu saudaraku terkasih, firman Tuhan berkata, ia memberikan 10 mina dulu kepada 10 karyawannya tadi. Artinya apa? Yang pertama dengar, untuk menjadi orang yang diberkati Tuhan, kunci pertama, prinsip pertama yang harus kau miliki dalam kehidupanmu adalah kau harus memiliki kehidupan yang suka menabur. Kenapa harus suka menabur Pak Pendeta? Karena kita mau menuai. Hanya orang yang menaburlah yang pantas untuk menuai sesuatu yang banyak. Coba saya mau tanya buat saudara, kalau sampai misalnya kau menuai tapi tidak menabur, kira-kira pertanyaan saya, punya siapa yang kau tuai? Coba grup A, jawab dulu saudara kasih. Jawab saya dulu, kira-kira nih ya. Kau menuai tapi nggak pernah menabur, kira-kira nih punya siapa yang kau tabur? Hah? Yang pasti punya orang lain, betul? Kalau menabur punya orang lain, kemungkinannya pasti 2. Yang pertama, karena orang lain izinkan kita menuai di tempat mereka, betul? Atau kemungkinan kedua, mungkin kau nyolong ladang orang lain. Kalau misalnya kau diizinkan menuai di ladang orang lain, saya yakin dan percaya, biasanya yang diizinkan menuai di ladang orang lain, kalau ladang itu sudah tinggal sisa-sisanya saja, baru orang diizinkan nuai di situ, betul? Nggak ada orang begitu panen pertama, orang lain yang disuruhnya nuai di tempat dia menabur. Nggak ada seperti begitu. Biasanya kalau sudah sisa, baru dia suruh, udah ambillah, ambil. Ada kalau masih ada, ambil sama kalian. Kalau misalnya ada orang menuai di tempat ladang di mana dia tidak menabur dan itu pohon baru panen banyak, kita yang menuai, saya pastikan kau pasti nyolong. Artinya apa saudaraku terkasih? Kalau pengen diberkati Tuhan, menuai berkat yang luar biasa, sekarang kau harus mulai belajar menabur. Makanya Tuhan benci dengan orang yang pelit. Kalau saudara baca 1 Korintus, firman Tuhan 1 Korintus 11 sama 1 Korintus 10 dicatat jelas, orang pelit itu nggak masuk surga.
Kenapa bisa begitu? Karena menabur, menaruh belas kasihan kepada orang lain. Itu gaya hidup kerajaan Allah. Hari ini kalau kau sampai pengen menuai tapi gak suka menabur, itu kau mimpi, saudaraku terkasih. Karena orang yang akan diberkati Tuhan adalah orang yang suka menabur. Amin. Coba lihat kiri kanan bilang, makanya jangan pelit lo, saudara kasih ya. Saudaraku terkasih, kenapa? Karena ini kita bicara berkat, saudaraku terkasih. Amin. Coba lihat saudara kasih. Kalau Tuhan berkati saudara ya, kalau Tuhan berkati engkau, saudaraku terkasih sesuatu, berkati berkat materi kepadamu, saudara harus tahu, berkat materi yang dititipkan Tuhan dalam hidupmu itu bicara 3 hal selalu. Yang pertama, waktu Tuhan berkati engkau dengan berkat materi, yang pertama, berkat itu bicara, sebagian berkat itu bicara tentang sesuatu yang harus kau nikmati. Berkat untuk dinikmati. Jadi kalau kau dapat duit, dapat berkat, saudaraku terkasih dengar, sebagian nikmati. Jangan sudah dapat berkat, dapat duit, anak bilang, "Pi kita jalan-jalan dong." Jalan-jalan, nabung. Betul ya? "Pi kita ke Bogor lah, udah 2 tahun gak mana-mana, refreshing aja." Udah, habisin duit saja, nabung. Akhirnya sebelum kau nikmati, kau mati duluan. Saudaraku terkasih, kalau sudah begitu gak ada gunanya berkat. Jadi kalau ada berkat, sebagian itu tujuannya untuk dinikmati. Sebagian lagi untuk disimpan. Kenapa harus disimpan Pak Pendeta? Karena kadang-kala kita ketemu situasi yang tidak pernah kita bayangkan, di mana sih dalam situasi itu kita harus mengeluarkan sesuatu yang lebih, berkat materi yang lebih dari yang seharusnya. Coba saudara bayangkan 2 tahun kemarin kita mengalami masa susah yang begitu luar biasa. Saudara susah cari duit, susah, pokoknya semua susah. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di saat susah seperti begitu, kita perlu pengeluaran ekstra, betul? 2 tahun kemarin banyak orang bilang begini, "Waduh Pak Pendeta gaji saya dipotong 50%, wah saya 75%. Saya mau kasih tahu buat Bapak Ibu dengar, saya 100%. Saya ini kan pendeta Pentakosta, pendeta yang hidup karena iman. Maksudnya kalau ada imanmu hiduplah kau, kalau nggak ada matilah kau." Selama ini saya hidup dari pelayanan, saudara. Waktu pandemi 2 tahun pelayanan tutup semua, berkat saya juga tutup dari pelayanan terjadi. Saya nggak punya apa-apa. Tapi dengar, saya mau kasih tahu buat saudara, kalau lihat saya sekarang, kira-kira menurut saudara budi saya sekarang nih, cocok nggak sih orang kekurangan? Kalau sampai ada bilang cocok, pasti katarak matanya, saudara. Mana mungkin cocok? Lalu ke saudara nanya, kok bisa Pak? 2 tahun menderita, 2 tahun hidup susah, Bapak tetap besar begitu saja. Ini karena ada berkat yang disimpan sebelumnya. Kalau tidak ada berkat yang disimpan sebelumnya, habislah semua, saudara. Saudaraku, maka waktu Tuhan berkati engkau, yang pertama berkat untuk dinikmati, yang kedua harus ada yang disimpan. Nah yang ketiga, sudah terkasih dengar, ada berkat untuk ditabur. Kenapa harus menabur Pak Pendeta? Karena kau pengen menuai. Artinya apa, saudaraku terkasih? Kalau Tuhan memberkati engkau sesuatu, dengar, langsung bagi dalam 3 bagian. Yang pertama untuk dinikmati, yang kedua untuk disimpan, yang ketiga untuk ditabur. Amin. Jangan dihabiskan. Gaji sebulan habis untuk sebulan, saudara. Betul ya? Kadang ada orang gaji sebulan bukan sebulan habisnya, 3 hari habis, saudara. Karena langsung poya-poya. Setelah itu menderita. 3 hari pertama makannya di restoran segala macam, 4 hari dan selanjutnya sampai hari ke-30 makan nasi putih sama air putih. Saudaraku terkasih, ini orang tidak bijak, orang kayak gini tidak mungkin dipercayakan Tuhan berkat yang besar. Dia harus memanage berkat yang Tuhan sudah berikan kepadanya. Makanya ada firman Tuhan bilang begini, saudara lihat, firman Tuhan bilang begini. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 7 firman Tuhan bilang, camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau dengan paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudaraku terkasih dengar, kalau kau pengen menuai banyak, firman Tuhan bilang harus nabur banyak. Kalau kau mau pengennya menuai luar biasa, naburnya harus luar biasa.
Karena tidak ada, saudaraku terkasih, orang menabur sedikit tuainya banyak. Itu nggak ada. Prinsipnya adalah menabur sedikit, menuai sedikit, menabur banyak, menuai banyak. Walaupun tentunya orang menuai pasti lebih banyak dari apa yang dia tabur. Amin. Untuk itu saudaraku terkasih, makanya kalau saudara lihat tadi yang kita baca tadi ya, kalau saudara baca Lukas pasal yang ke-19 ayat 11 sampai 27 tadi, perhatikan baik-baik. Benih yang ditabur itu kan 10, betul? Dikasih kepada 10 orang, betul tidak? Yang kembali kepada tuannya cuma 3, berarti ada 7 yang hilang. Betul ya? Yang kembali cuma 3, 7 hilang, tetapi walaupun kembali cuma 3, perhatikan. Yang datang kepada tuannya ada 1 bawa 11, 10 hasilnya plus modal 1 jadi 11. 1 bawa 5 plus modal 1 jadi 6, plus 1 yang tidak berbunga dapat 1, totalnya 18. Saudara lihat, yang kembali cuma 3, tetapi yang dituai tetap lebih banyak dari apa yang ditabur. Maka hari ini saudaraku terkasih, tidak ada alasan untuk tidak menabur kalau kau pengen menuai dalam kehidupanmu. Tidak perlu kecewa, tidak perlu menyesal kalau kau sudah melakukan sesuatu, menabur sesuatu. Karena apa? Karena sesuatu yang dituai pasti jauh lebih besar dari apa yang ditabur. Amin. Untuk itu setiap benih yang engkau tabur dalam kebenaran dan ketulusan tidak akan pernah sia-sia. Benih itu pasti akan bertumbuh dan berbuah sekalipun banyak orang yang ingin merusak dan menggagalkannya. Yang pertama saudaraku terkasih, prinsip yang harus kau tanam baik-baik dalam hidupmu kalau kau pengen diberkati, kau harus suka menabur. Lihat kiri kanan, bilang suka menabur, saudara kasih. Itu yang pertama. Yang kedua mari lihat saudaraku terkasih sekarang Lukas 19 ayat 13 dan 16. Ini yang kedua. Firman Tuhan berkata, ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan ke 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk apa katanya? Berdagang. Sampai aku datang kembali. Orang yang pertama datang dan berkata kepada tuannya, mina yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Firman Tuhan tadi bilang dia suruh orang ini berdagang, modalnya 1, lalu dia bilang waktu dia datang yang modal 1 itu menghasilkan 10 mina. Artinya apa? Berarti ini orang benar-benar berdagang dengan baik. Makanya dia menguntungkan berkat yang begitu besar. Berarti saudaraku terkasih, yang kedua, supaya kau diberkati Tuhan, supaya engkau menuai, mendapat berkat yang luar biasa. Prinsip kedua yang harus kau tanam dalam kehidupanmu adalah kau harus bertanggung jawab untuk semua orang yang sudah dipercayakan Tuhan bagi kita saat ini. Hari ini apa yang dipercayakan Tuhan kepadamu, kalau kau pengen diberkati, dengar baik, itu adalah modal yang besar untuk engkau bisa diberkati luar biasa. Untuk mendapatkan berkat yang besar, saudaraku terkasih, karena Tuhan yang memberkati, Tuhan bisa berkatkan berkat yang luar biasa kepada orang siapapun, sekalipun modalnya kecil. Amin. Makanya yang tadi ada dapat 10, ada dapat 5, ada nggak dapat apa-apa. Tergantung seberapa besar dia bertanggung jawab untuk apa yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Maka untuk itu saudaraku terkasih, bertanggung jawab itu berbicara tentang melakukan yang terbaik terhadap setiap berkat yang dipercayakan Tuhan atas kita. Coba saya mau tanya buat saudara, kalau saudara punya anak, paling senang itu kasih anak sesuatu itu kepada anak yang malasnya nggak kira-kira, atau anak yang belum disuruh dan rajinnya nggak kira-kira. Saudara kira-kira lebih senang lihat anak yang mana? Sekalipun dua-duanya anakmu, pasti kita lebih senang lihat anak yang luar biasa rajin itu, betul? Membanggakan. Saudara akan kasih yang terbaik tentunya buat dia. Saudara dengar, sama kita pun di hadapan Allah. Kalau kau pengen diberkati luar biasa, kau harus bertanggung jawab luar biasa. Orang kalau kerja keras, saya mau kasih tahu buat saudara, kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil. Siapapun yang kerja keras pasti akan diberkati Tuhan luar biasa. Tapi kalau kau malas, gimana kau mau diberkati luar biasa, saudaraku terkasih? Betul? Jangan mau pengen diberkati tapi kerjanya tidur terus, saudara. Kalau bayi sih, kalau tidur itu biasanya dia lagi pembentukan otak. Saya lagi punya bayi, saudara terkasih. Itu anak saya kalau dia tidur terus saya nggak bangunin.
Karena saya tahu kalau bayi itu, kalau lagi tidur gitu, itu dia lagi pembentukan otak. Jadi dia harus banyak tidur. Tapi kalau kayak kita gini sudah gede, sudah tamat sekolah, harusnya kerja. Tapi kok nggak kerja malah tidur terus, itu nggak pembentukan otak lagi. Itu nggak punya otak, saudaraku terkasih. Pengen diberkati tapi nggak mau kerja, itu nggak mungkin, saudara. Tuhan lihatnya pun 4, saudara kasih. Maka hari ini saudaraku terkasih, kau harus bekerja keras. Mungkin kau bertanya dalam hati, Pak Pendeta, saya kan sudah menabur, kenapa harus terus bertanggung jawab juga? Kenapa harus kerja keras juga? Kenapa harus melakukan yang terbaik juga? Kan sudah tabur tuh. Saudara dengar, saya mau kasih tahu buat saudara. Ada 3 alasan kenapa kau harus tetap bekerja keras, tetap tanggung jawab sekalipun kau sudah menabur. Yang pertama, di saat engkau menabur, kau harus tahu bahwa ada banyak oknum yang ingin engkau gagal. Kalau kau posting sesuatu, saudaraku terkasih, waktu di Facebook misalnya, sesuatu yang baik, terus banyak orang yang senang, kau jangan senang dulu. Karena yang ingin kau gagal itu jauh lebih banyak daripada yang senang sama kamu. Artinya apa? Supaya jangan sampai orang-orang itu membuat engkau gagal dan tidak diberkati, kau harus bekerja keras. Bertanggung jawab untuk apa yang sudah kau tabur dalam kehidupanmu. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kau harus bertanggung jawab, bekerja keras? Karena bertanggung jawab itu justru adalah latihan yang paling tepat untuk membuat engkau menjadi pribadi yang kuat. Kau tidak pernah akan menjadi orang yang mahir akan melakukan sesuatu kalau kau tidak melakukannya terus-menerus. Saya khotbah kemana-mana. Banyak jemaat Tuhan, pengerja-pengerja, pendeta-pendeta tanya sama saya, Pak Pendeta, kenapa Bapak kalau khotbah itu bisa begitu, kayaknya udah di otak semua, kayak ngomong aja nyerocos begitu, tapi tetap nyambung. Saya kasih tahu sama mereka, dengar, ini bukan karena saya sekolah. Lalu apa Pak Pendeta? Karena saya hidup di dalam khotbah itu. Karena itulah kehidupan saya. Saya selalu ajarkan murid-murid saya, prinsip untuk menjadi pengkhotbah yang baik, selalu tidak boleh melanggar. Allah bisa karena biasa. Kau kalau melakukan sesuatu tidak bisa langsung mahir, nggak ada. Saya juga khotbah waktu lahir nggak langsung jadi pengkhotbah, saya nggak ada. Waktu lahir tetap nangis kayak bayi-bayi yang lain. Begitu lahir wah gitu juga. Nggak begitu lahir langsung haleluya haleluya, nggak. Kalau sampai begitu itu ibu saya bisa pingsan, saudara. Ini anak apaan yang dilahirkan juga? Begitu lahir sudah haleluya haleluya, saudara. Saudara dengar, saya bisa jadi pengkhotbah karena saya banyak khotbahnya. Saudara juga sama. Kalau kau pengen menjadi orang yang diberkati, saudaraku terkasih, bertanggung jawab itu akan membentuk engkau menjadi orang yang berkualitas diberkati. Kalau kau bertanggung jawab, kau sedang membangun satu kehidupan baru dalam kehidupanmu. Kehidupan orang yang pantas diberkati. Amin. Yang ketiga, kenapa kita harus bertanggung jawab? Karena bertanggung jawab itu adalah ukuran kesiapan untuk berkat yang lebih besar yang akan dipercayakan Tuhan kepadamu. Firman Tuhan bilang, saudaraku terkasih, orang yang setia dalam perkara yang kecil akan dipercayakan perkara yang besar. Berarti kalau kau tidak bertanggung jawab di perkara yang kecil, engkau tidak mungkin dipercayakan tanggung jawab atau perkara yang besar. Sederhana, saudara. Artinya apa? Waktu Tuhan percayakan engkau sesuatu yang kecil, jangan anggap remeh dengan sesuatu yang kecil yang hari ini Tuhan percayakan kepadamu. Jangan bilang, Pak Pendeta nggak tahu sih bagaimana mungkin saya bisa jadi orang hebat, orang kaya. Orang saya kerjanya cuma jual bakwan, orang saya kerjanya cuma jual apalah gitu, jual-jual gorengan segala macam. Tidak mungkin, Pak Pendeta. Saudara dengar, saya mau kasih tahu buat saudara, berkat itu urusan Tuhan, bukan urusanmu. Urusanmu adalah bertanggung jawab untuk apa yang dipercayakan Tuhan hari ini kepadamu. Saya ingat kesaksiannya yang punya bakmi Tebet, saudaraku terkasih. Dulu bakmi Tebet sempat terkenal luar biasa. Saya ingat, saudaraku terkasih, saya turun dari Banjarmasin, saya punya kampus di Barito sana, Kalimantan Tengah. Kalau saya turun biasanya saya turunnya Banjarmasin, karena lebih dekat dari situ daripada dari Palangkaraya. Begitu turun mau arah ke Barito, saya lihat ada di Banjarbaru, saudara kasih, ibu kota Kalimantan Selatan itu kan Banjarbaru. Saya lihat, saudara kasih, ada 2 ruko besar, saudaraku terkasih, ditulis besar-besar di atas bakmi Tebet, saudara kasih. Wah, ini keren juga ini bakmi, saudara kasih. Saudaraku terkasih, waktu saya lihat begitu, saudara kasih, saya dengar kesaksian yang punya itu bakmi, saudara kasih, saya terkagum-kagum. Ternyata dulu katanya dia kerjaannya, saudaraku terkasih, itu
apa namanya yang itu loh, jaga tol, pintu tol, saudara kasih. Kerjanya yang jaga pintu tol, saudara kasih. Dulu kan kita sebelum pakai kartu kan bayar gitu ya. Kerjaannya seperti begitu, saudara. Lalu saudaraku terkasih, dia dipecat karena ada pengurangan, karena pengalihan ke arah apa namanya, ke tidak pakai kartu lagi, saudara. Dia dikurangin, saudaraku terkasih. Dia padahal rajin, dia padahal orang yang tidak pernah lalai dalam pekerjaan. Kalau dia mau komplain dia bisa, saudara. Tapi tidak, saudaraku terkasih. Enggak apa-apa, waktu itu dia sabar, saudara. Lalu sampai di rumah dia mulai mikir mau melakukan apa. Dia ingat dulu dia bisa bikin mie, saudaraku terkasih. Lalu saudaraku terkasih, waktu pertama sekali dia pikir dalam hati, kalau gitu coba jualan mie saja. Pertama sekali dia buat mie, saudaraku terkasih, lalu coba dites sama istri dan anak-anaknya. Lalu dia tanya, gimana mie? Enak enggak? Gimana nak? Enak enggak? Anak dan istrinya bilang, wah enak pi. Dia senang dalam hati. Tapi pikir-pikir lagi, jangan-jangan karena ini mie bapaknya makanya dibilang enak. Akhirnya dia pikir harus coba eksperimen lagi lebih luas. Lalu dia buat lagi mie, kasih ke tetangga kiri kanan, saudara. Kasih tetangga kiri kanan, waktu tanya gimana, enak enggak? Enak enggak? Mereka bilang, wah enak pak. Dia senang, tapi dia mikir lagi, jangan-jangan gara-gara gratis makanya enak, saudara itu. Karena di mana-mana yang gratis itu enak, saudara. Saudaraku terkasih, tapi pikir-pikir demi pikir lagi dalam hatinya, kalau enggak jalan-jalan enggak bisa jalan nih. Akhirnya dia beranikan diri jalan. Dan saudaraku terkasih luar biasa, ternyata memang enak. Akhirnya saudara terkasih orang beli dan itu dagangan media berkembang dan terus berkembang. Dan waktu dia bersaksi, saudaraku terkasih, waktu dia saya baca kesaksiannya, saudara kasih. Saudara tahu itu media satu hari waktu bikin jual satu hari, setiap hari itu jualnya sudah sampai 200 kg adonan mie. Saudara bisa bayangkan 200 kilo itu berapa mangkok? Sudah susah hitungnya karena saking banyaknya, betul? Bahkan cabangnya di mana-mana. Saudara dengar, berkat itu, memberkati itu urusan Tuhan. Urusan kita bertanggung jawab. Kau lakukan saja tugasmu dengan cara yang terbaik di tempat di mana engkau dipercayakan Tuhan bekerja atau melakukan sesuatu. Kalau kau bertanggung jawab, Tuhan yang berjanji, kalau kau setia dalam perkara yang dia percayakan hari ini kepadamu, dia akan percayakan perkara yang jauh lebih besar kepadamu. Amin. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, untuk itu saudara terkasih yang kedua, kunci untuk terima berkat adalah engkau harus bertanggung jawab. Yang pertama suka menabur, yang kedua apa? Bertanggung jawab. Yang ketiga dan terakhir, ini yang paling penting, saudara. Ini yang paling penting karena ini urusannya dengan yang di atas, sumber berkat, saudara terkasih. Coba saudara lihat Lukas 19 ayat yang ke-16 dan 24. Dengar firman Tuhan ini. Orang yang pertama datang dan berkata kepada Tuhan itu, mina Tuhan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Lalu ayat yang ke-24 bilang begini. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu dan berikanlah kepadanya. Dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Saudaraku terkasih, jadi ceritanya seperti yang kita baca tadi. Setelah yang 10 kasih, lalu yang 5 kasih, yang 1 kasih, tuannya marah. Betul? Marah sama yang 1. Kenapa kau enggak kasih itu uang ke orang yang menggandakan uang supaya waktu aku pulang aku dapat bunganya? Karena dia marah, dia bilang ambil yang 1 mina itu, kasih sama yang 10 mina. Orang komplain, orang bilang, loh dia kan sudah ada 10 mina. Lalu tuannya bilang daripada orang yang tidak mempunyai akan diambil, tapi orang yang mempunyai akan ditambahkan kepadanya. Betul? Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, yang menarik yang saya mau kasih tahu buat saudara, ini kan dia bawa 10 mina. Nah gini. Kan yang 3 bawa pulang, yang 7 saudaraku terkasih enggak bawa pulang. Nah sekarang saudara, saya tanya buat saudara, kira-kira nih, yang 7 yang tidak bawa pulang kepada tuannya, menurut saudara kira-kira apakah dia berhasil berdagang atau tidak? Ada 2 kemungkinan. Ada yang tidak, tapi ada yang berhasil. Karena di dunia ini dari dulu sampai sekarang sama, Pak. Kadang ada yang suka nyolong memang orangnya. Begitu berhasil, sukses, dapat banyak, dia kabur, gak mau rugi dia. Tapi yang ada juga orang yang jujur kayak dia. Berhasil bawa kepada tuannya dan dia diberkati. Nah ini saudaraku terkasih dengar. Yang 1 ini sudah bawa 10, lalu waktu bawa 10 kepada tuannya, dia kaget kenapa?
Karena dia ditambahkan satu lagi. Pertanyaan saya, kira-kira kalau yang 10 ini nggak bawa 10 itu kepada tuannya, kira-kira dia dapat bonus yang satu nggak? Dapat bonus yang satu apa enggak? Enggak mungkin. Yang ada dia dicari-cari sama tuannya, betul? Kalau dapat dibinasakan juga seperti yang tadi-tadi itu, saudara. Saudaraku terkasih, berarti dia dapat bonus satu lagi, semakin diberkati karena dia bawa yang 10 tadi kepada tuannya. Artinya apa? Yang ketiga, dengar baik. Kalau kau pengen diberkati Tuhan luar biasa, prinsip ketiga adalah kau harus membawa kembali kepada Tuhan apa yang sudah engkau terima dari Tuhan. Kalau kau pengen diberkati Tuhan, saudaraku terkasih, kau harus berani mengembalikan kepada Allah apa yang menjadi bagiannya Tuhan. Jangan kau ambil semuanya. Coba saya mau tanya buat saudara, kira-kira nih, kalau ada orang curi duitmu, kau senang gak lihat orang itu? Coba jawab saya jujur dulu, saudara ya. Dengan tulus jawabnya. Ada orang curi duitmu, kau senang gak lihat orang itu? Nggak mungkin senang, betul? Yang ada kau bilang, awas kau kalau ketemu, ku jambak, saudara ya. Habis ngambil duit kita, nyuri duit kita, betul? Saudara dengar, kira-kira nih, sekarang saya tanya lagi buat saudara, kira-kira Tuhan kalau ada orang curi uangnya, kira-kira Tuhan senang gak lihat orang itu? Kira-kira senang gak? Nggak mungkin senang. Maka kalau kau pengen Tuhan senang lihat engkau dapat bonus, saudaraku terkasih, kasih bonus kepadamu, kau harus kembali bagiannya Tuhan, kembalikan bagiannya Tuhan. Kita kadang, saudaraku terkasih, terlalu rakus dalam kehidupan ini. Tuhan sudah berkati kita ya, misalnya 1 tadi itu, dapat 10. Padahal Tuhan, firman Tuhan itu baik sekali. Dia nggak ambil, nggak minta semuanya, cuma minta 10% loh, betul? Kita modal 1, dapat 10. Tuhan cuma minta balikin 1. Kita kadang-kala, saudaraku terkasih, nggak balikin. Saudaraku terkasih, saya mau kasih tahu buat saudara dengar, kalau hal kecil saja kau tidak bisa kembalikan dan setia untuk kembalikan kepada Allah, tidak mungkin kau bisa berani mengembalikan kepada Tuhan ketika kau dapatnya besar. Orang kalau gajinya 1 juta kasih 100.000 masih muda. Kalau gajinya sudah 1 M itu 100 juta Bapak Ibu. Tidak mungkin dia bisa kasih. Kenapa harus kasih dari kecil? Karena bagian yang kedua tadi berkata, justru di saat kau berani memberi sewaktu masih kecil, itu adalah melatih kehidupanmu untuk bisa terus setia kepada Allah. Setia itu bukan mengusahakan untuk melakukan, bukan. Setia itu kehidupan, sesuatu yang refleks kita lakukan karena itulah kehidupan kita. Kau tidak akan bisa setia dalam perkara yang besar kalau kau tidak belajar setia dalam perkara yang kecil. Maka ketika kau setia perkara yang kecil, Tuhan sedang ajar engkau untuk menjadikan kesetiaan menjadi kehidupanmu. Amin. Jadi mumpung gajimu kecil, setia kepada Tuhan. Karena kalau tidak, saudaraku terkasih, saya yakin kau akan menjadikan materi akan menjadikan engkau jauh dari Tuhan. Karena kesetiaan kepada Tuhan terganggu ketika engkau diberkati Tuhan. Orang yang berani mengembalikan kepada Tuhan apa yang sudah ia terima dari Tuhan tidak akan pernah menjadi rugi. Tetapi sebaliknya justru menjadi untung sebab mereka mendapat bonus dan tambahan yang spesial dari Tuhan. Pak, itu ada ayatnya enggak sih seperti begitu Pak? Ada ayatnya. Ini ayatnya. Ini ayat yang sering kita baca tapi suka kita tidak perhatikan, saudara terkasih. Saudara lihat, ini janji Allah. Firman Tuhan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Supaya apa? Supaya ada persediaan di makanan di rumahku. Dan dengar baik-baik, ujilah Tuhan, firman Tuhan bilang, apakah aku tidak akan membuka bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Pengen berkelimpahan, saudaraku terkasih? Kembalikan bagian Tuhan. Seperti orang yang 10 tadi. Waktu dia kembalikan bagian Tuhan, dia bukan cuma dapat 10, tapi ditambah 1 lagi, saudara. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu. Dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Pernah dengar gak orang bilang begini? Uang setan hilang begitu saja. Pernah dengar orang bilang begitu? Dapatnya dengan cara curang, tapi hilangnya begitu saja. Saudara dengar, ini yang dimaksud firman Tuhan. Kalau kau mengembalikan bagiannya Allah, karena itu adalah bagian Allah,
Apa yang ada padamu tidak akan hilang begitu saja. Tuhan menjaga, menjauhkan belalang pelahap daripadamu, kata firman Tuhan. Pak, itu ayat yang sering dipakai Pak Pendeta, Pak. Ada ayat lain nggak supaya kami lebih yakin? Ada ayat lain. Amsal 3 ayat 9 sampai 10, dengar firman Tuhan bilang begini, muliakan Tuhan dengan hartamu dan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka firman Tuhan bilang, lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan buah anggurnya. Cuman orang Kristen itu, jemaat Tuhan itu seringnya sukanya ayat yang ke-10 saja. Iya toh? Pengennya diberkati melimpah-limpah, lumbung sampai luap-luap, pengennya itu doang. Lupa ayat ada di atasnya. Kalau pengen seperti begitu, firman Tuhan bilang kembalikan yang menjadi bagiannya Allah. Ini serius dan penting kalau kau pengen diberkati. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya ini pendeta. Tapi saya mau kasih tahu buat saudara, sampai hari ini saya tetap kasih perpuluhan, saudara. Kalau mau berdalih, kalau mau berargumen, saya bisa bilang saya nggak perlu kasih perpuluhan. Kenapa? Karena saya ini keturunan Lewi, saudaraku terkasih. Saya tinggal bilang saya kan pelayan Tuhan, keturunan Lewi. Firman Tuhan bilang suku-suku yang 11 yang kasih perpuluhan, Lewi nggak perlu. Saya bisa ngomong begitu, saudaraku terkasih. Tapi dengar, karena saya tahu bagiannya Tuhan tetap harus dikembalikan, saya kasih perpuluhan. Sampai hari ini saya diberkati, saya percaya karena Tuhan percayakan berkat melihat kesetiaan saya untuk berkat yang sudah diberikannya kepada saya. Amin. Untuk itu hari ini Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita jadi pribadi yang siap diberkati Tuhan luar biasa. Jadi pribadi yang layak untuk diberkati Tuhan. Bagaimana caranya? Yang pertama tadi, kau harus suka menabur. Karena orang yang menuai, orang yang pantas menuai adalah orang yang menabur. Yang kedua, kau harus bertanggung jawab untuk berkat yang sudah diberikan Tuhan hari ini kepadamu. Jangan mikir yang nanti, yang sekarang. Tanggung jawab sama yang sekarang. Maka Tuhan akan tambahkan berkat yang lebih besar. Yang ketiga, jangan lupa kembalikan apa yang sudah kau terima dari Tuhan yang menjadi bagiannya Tuhan. Saya percaya kau pasti diberkati Tuhan. Rumah tanggamu diberkati Tuhan, usaha pekerjaanmu diberkati Tuhan ketika kau menghidupi prinsip menerima berkat Tuhan tadi. Amin buat firman Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudaraku terkasih. Kita bawa hidup kita dalam tangan Tuhan. Kita mau katakan kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Haleluya. Kita serahkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Kita percaya Tuhan kita luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa kami yang baik. Kiranya biar berkat Tuhan terus melimpah dalam hidup kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
kuasa Tuhan ajaib dalam hidup kita. Setiap kita tentunya rindu diberkati Tuhan luar biasa. Tapi hari ini dengar firman Tuhan mengajarkan kita harus pantas menjadi pribadi yang diberkati. Karena Tuhan tidak akan memberikan berkat-Nya kepada sembarangan orang. Tuhan memberkati orang yang layak untuk diberkati. Hari ini jadikan dirimu menjadi pribadi yang layak, saudaraku terkasih. Miliki prinsip hidup diberkati Tuhan. Engkau harus jadi pribadi yang suka menabur. Karena hanya orang yang menabur yang pantas menuai. Kau harus menjadi pribadi yang bertanggung jawab untuk apa yang dipercayakan Tuhan hari ini kepadamu. Supaya engkau dipercayakan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Engkau harus siap mengembalikan apa yang menjadi bagiannya Allah. Karena orang yang mengembalikan bagian Allah akan diberkati berlimpah-limpah, kata firman Tuhan. Hari ini saudaraku terkasih, bawa hidupmu dalam tangan Tuhan. Mari kita serahkan hidup kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Engkau memberkati anak-anak-Mu Tuhan. Hari ini sudah mendengar firman dan mereka mengerti bagaimana supaya mereka hidup diberkati Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, berkat Allah melimpah atas jemaat-Mu ya Tuhan. Tuhan kuatkan mereka, berkati mereka. Apa yang diperbuat tangan mereka Kau buat berhasil dengan luar biasa. Dan biar mereka Kau jadikan berkat bagi banyak orang ya Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami taruh hidup kami dalam tangan-Mu. Dan biar berkat-Mu melimpah atas kami. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Sama-sama kita berkata amin.